Selamat berjumpa kembali. Sekarang saya kan ini kemarin habis ganti seal, as rodanya kita bongkar, ganti klaker, terus join kopel udah diganti. Nah sekarang ingin gimana cara ganti karet-karet anting maupun ganjalan anting. Ini banyak orang yang salah paham. Dikirain saya romba, padahal enggak. Ganjelan anting itu sudah ada dari mana ya? Dari kita waktu beli. Cuma kita kurang kontrol ya. Yang suka bunyi kemblotok. Jadi ini ntar kita buka ini anting-antingnya kita bukai. Nah, apa aja yang kita perlukan? Nih, saya beli punya Suzuki. Ini 8 biji. Di bagian tengah 2, terus tengah kiri 2, tengah kanan 2, terus yang di tengah depan sama, tengah depan juga sama. Jadi totalnya ada 8. Kalau beli kita bisa paketan begini, punyanya Suzuki ya lur tuh. Kalau yang kecil ini 16 karena satu sisi gini dia 4 kali 2 kan 8, di belakang, di depan sama. Ini karet yang kecil lur. Ini karet yang kecil ya. Nah, terus ini ganjalan. Ya, dikirain saya model, padahal enggak. Ganjalan tuh sudah aslinya bawaannya Jimmy atau Katana yang pil daun ya atau pil gini selalu ada. Kecuali angkutan besar-besar ya nggak tahu. Tapi kalau untuk mobil-mobil kecil 90% tuh rata-rata sudah dikasih kayak gini. Cuma kita jarang kontrol. Apa ya? Nggak diganti. Padahal bunyinya gemblodak aja gitu loh ya. Kalau kecekong krek ya itu dari sini. Terus nambah kelenturan jelas. Karena apa ya? Nggak langsung agak lentur dikit gitu aja. Nah, tapi ini pengaruh besar. Ini sama ganjelan anting ini pengaruhnya besar sekali. Kalau sampean pingin kuat diganti punyanya yang merah, ada kan warna merah, warna apa? Itu kuat cuma akan kasar gemblodak pernya. Wah, kenapa? Karena nggak lentur. Kalau ini lentur lur, ini lentur loh. Cuma nggak bertahan lama ya ini. Setahun setengah harus diganti. Kalau yang merah itu merah atau yang bahan pentil itu lama. Cuma dinaikin nggak enak gemblodak loh. Oke, kita mau bongkar-bongkar ini dulu. Terus caranya membuka itu ya ini anting. Ntar habis anting skop breaker. Terus dongkraknya nggak boleh di sini. Dongkraknya di sasis. Nanti satu-satu lur. Ini dongkraknya harus di sasis. Terus buka ini. Buka tengah ini harus turun. Ya, skop breaker. Ini mau ntar dongkraknya di sasis. Nggak bisa dia kalau di dongkrak di gardan. Dongkraknya di sasis supaya dia bisa turun. Oke, kita praktekkan lur ya. Saya bongkar dulu. Nih, yang kesulitan baut tuh kalau ini bisa kita buka untuk ini juga bisa. Yang sulit tuh ini lur. Jadi kalau sudah lama nggak dibuka, asnya ini macet. Walaupun diketok, walaupun pakai peralatan apapun sulit. Jadi mau nggak mau baut ini lur harus kita potong. Cara motongnya dari sini sama sini. Nanti turun ke bawah. Di situ ada ganjalan pipa. Nanti kita praktekkan ya lur. Nah ini yang saya masuk. Baut ini di dalamnya itu ada bosnya. Kalau sudah 2 sampai lebih dari setahun setengah itu dalamnya karet ini macet, ada pipa. Jadi mau nggak mau ini harus kita potong las ya. Apa dipotong gerenda ini. Kita pakai gerenda. Coba lihat ini aku tak gerenda ya. Ntar kelihatan nggak? Kita potong gerenda lur. Motongnya juga harus ini sini sama dalamnya sini baru bisa turun ke bawah.
Masalahnya kalau sudah lama nggak dibuka ini lur, ini padahal udah mati karet ini, jadi kita harus motong nih lur. Ini kan dipotong, yang sebelah sini dipotong, terus yang bagian depan sini ini juga dipotong. Baru ini dilebarkan ke sana dikit, ini baru bisa dilepas. Nah ini yang saya bilang nih, kelihatan nggak nih? Ini mati nih, ini kan kayak mur cuma ada soknya, jadi dia kepentok sini sama sini. Ini kebanyak yang gemblodak itu nggak ngerti, padahal yang rata-rata yang diganti cuma per ini. Padahal karet per tengah ini paling penting sekali lur. Ini kayaknya udah bertahun-tahun. Apa ya, ngambil ini aja, ini udah mati lur tuh sampai miring gini kan. Kayaknya dia bunyi gemblodak tuh. Ini saya bilang di dalam apa ini, di dalamnya karet ini dia ada besi atau pipa bulat buat ini. Jadi kalau udah macet gini udah, ini pasti gemblodak ya. Wah ini kan pengaruh ini aja lepasnya susah kok lur, ngelepas karet ini. Ini kerjaan yang apa ganti per yang paling berat cuma ini tok lur. Ngelepas ini nggak semudah ini lur, tadi pakai obeng, pakai ketokan, semuanya ini baru keluar. Nah ini yang saya bilang dia akan macet, ini bautnya mati kan, jadi dengan sendirinya dia kan kepentok ini, nggak bakal bisa keluar ini makanya tukang-tukang per jarang yang mau ganti, bilangnya udah padahal belum nih. Ini udah berapa tahun ini nggak diganti, ini akan terjadi apa ya, atos, udah nggak main lagi karetnya ini, jedok gitu. Ini cara mengganti. Ini pokoknya karet anting pir yang paling susah cuma ini lur. Kalau ini sering diganti insya Allah gampang. Kalau setahun sekali kan kita nanti pasang gitu gampang lur. Udah gini udah susah. Oke, yang penting yang masalah berat sudah teratasi. Setelah ini lepas, ini harus kita bersihkan lur. Ini kuasar di sini nih. Dalamnya ini harus kita bersihkan supaya nanti kita masangnya pakai gemuk atau stempet. Ini kuasar nih di sini. Ini kita bersihkan dulu ya. Rumahnya karet anting tengah ini harus bersih. Tuh kan kuasar ini biar agak bersih. Nah, kita mulai mau masang ya, masang karet. Ini kalau kita masang karet itu harus ini kan di tengah ada gini pipa ya, ini bautnya ini ya kan gini nih, makanya banyak yang sulit dilepas itu untuk karet ini kita pasang dulu. Ini kita robek, kita ambil. Ini kan yang saya ngambil punya Suzuki. Kalau yang gini ini bagus. Cuma kalau yang merah, yang karet ini kan gembuk. Loh, gembuk lur. Loh, gembuk kan ya? Kelihatan kan tuh main. Ini enak. Terus jangan lupa ya, ini dikasih stand pad. Nih. Kasih oli ya. Apa kok oli apa? Gemuk. Lek wong Jawa biyen gemuk. Lah iki engko dilebokno nang tengah ngene iki. Ya. Ntar dimasukin dari sini ntar. Nah ini kan tadi udah habis saya bersihin ininya. Ini juga harus ada supaya nggak karaten terus. Nah kan gini lur. Ini kita tancepin salah satu ya. Misalnya yang ini kita tancepin, nggak apa-apa dibalik ya. Ininya kita kasih dulu dikit. Nah gini kan. Nah kan gini. Kita masukin lur sini. Nah terus ini satunya lagi juga sama. Kita kasih stempet. Jadi kasih aja stempet. Nah ini masukin, baru ininya ditekan. Nah ini
Kan udah masuk nih besinya. Terus ini baut ini ntar. Nah, sakit. Saya kan baut ini kita kasih stand pad. Ya, terus kita naikin ke atas. Bisa kita pakai apa? Dongkrak. Cuma ini tadi kan tak lebarin. Jadi ini nanti diketok dikit. Nah, ya. Jadi hal-hal yang demikian tuh kita harus apa ya, hati-hati. Hati kita dongkrak dulu lur. Ini bisa kita dongkrak ya. Kita dongkrak, kita naikin ininya. Tuh naik kan lur. Ini naik kan. Tuh ini naik, masuk kan? Kelihatan nggak? Memang harus cocok besinya. Bisa kita pakai obeng dulu untuk meluruskan lubang ini. Nah, kita cari obeng dulu. Obeng kita luruskan dulu. Nah ini kan udah lurus. Kalau udah lurus gini, jangan lupa ini tadi kita pasang. Aduh. Ya, sabar lur. Ini kita pasang. Tapi kita isi stand pad sini. Di bautnya ini kita nggak kelihatan ya. Maaf videonya miring habis kena dongkrak tadi ya. Kelihatan nggak nih? Ini tadi udah saya pakai obeng. Ini udah lurus. Nah, sekarang kita masukin ini. Kurang naiknya di mana? Kan ini bisa kelihatan main kan? Bisa juga dari sini. Nah, udah masuk kan lur? Masuk. Ini dipasang lur. Pak, kalau bisa ada ring per di sini. Nah ini, udah. Ini kan cara-cara tinggal apa ya? Tinggal ngencangin aja dengan apa ya, kunci 17. Insya Allah udah pada ngerti ya. Dengan mudahnya kita bisa masang ini ya. Ini kan kunci 17 nih. Nggak usah terlampau kenceng dulu, karena yang belakang belum saya pasang ya. Nah ini udah enak nih. Mantep ini. Ini udah main nantinya. Makanya di tengah itu ada apa, pipa yang kecil. Itu ukurannya pipa yang di dalam yang ini nih. Pipa ini ukurannya ke 7 cm kurang dikit. Ini kalau udah gini udah mati. Udah mati ini. Tidak bisa dibuka, makanya dipotong sama gerenda. Oke, demikian sedikit ini ulasan mengenai ganti yang bagian tengah. Sekarang kita ulas lagi yang bagian belakang ya lur. Nah sekarang kita masang karet anting ya, karet anting belakang. Ini kecil lur, ini kecil nih. Nah, tapi saya ngambil yang SGP aja tuh. Kalau SGP itu ada ininya, tengahnya, pinggirnya gini, supaya masuk itu plek gitu ini. Ini juga nanti harus saya sepet. Nah ini harus kita lepas. Ini biasanya kenapa atos pas ini. Nah ini kan dia udah miring, apalagi dia pakai yang bahan pentil. Kalau pakai bahan pentil gini pasti keras tuh, lihat tuh. Ini padahal sudah kerowok ya, istilah udah nggak simetrik, udah butlak-butlak, tapi keras loh tuh. Nah ini kan, ini yang SGP yang saya beli ini gembul enak tuh, kelihatan. Ya, kalau ini watos ini lur, watos ini. Kalau ini enggak, loh ya, itu perbedaannya. Kalau saya kecuali pakai apa ya, pakai off-road, pakai yang medan-medan berat, nggak ngerasakan kenikmatannya, pokoknya kuat biar stabil ya, boleh pakai karet warna ini, anting warna ini.
Ini kan katanya bahan pentil. Kalau saya paling tidak suka. Kenapa nggak suka? Banyak ini apa? Selain bodi mobil, kalau di tol atau kena polisi tidur itu kayak gerobak, krak gitu. Ini kita nyopot yang sini loh. Kalau menurut saya sih, kalau orang-orang kan di ini pernya. Kalau saya bukan per, kan pabrik itu membuatnya pernya udah dihitung sama dia. Tuh lihat tuh. Ini bertahun-tahun keras tuh. Kalau yang hitam enak lur. Aduh mati aku. Tuh lihat tuh. Udah miring kan? Sudah nggak simetris. Nah, sekarang kita pasang lur pakai ini. Ya. Kita pasang. Mana ini stand padnya? Saya selalu pakai stand pad nih. Ini kan ada 4 biji di sini. 4 biji satu. Nah, ini 4. Ini kan 4 biji, kita kasih stand pad. Ntar cari stand pad dulu lur. Jangan lupa ya, tusuknya ini juga harus dibersihkan. Nih ya. Kalau ini biasanya udah, ini saya kasih stand pad lur nih. Nah, selain itu ini juga saya kasih. Ini juga kita kasih lur. Nah, ini kan kita kasih nih. Nah, enak. Di sini soalnya nih ya. Nih. Pokoknya kalau dalemannya ini kotor, tolong dibersihkan ya. Kalau dalam ini enggak bagus. Satu lagi mana tadi? Hitam tadi. Hitam. Ini ya. Ini kalau yang baru SGP itu ini tuh ada nomor serinya. Terus empuk. Nah, empuk ya. Kita pasang. Nah, kita pasang lur. Nah, terus kalau masang ini jaraknya ini sampai ukur. Kalau begini kan ini namanya kurang naik lur. Jadi ini gardan atau di per ini kita naikkan dikit. Naikkan ya, ntar saya ambil. Ini kita naikkan dongkraknya. Kita naikin lur. Kita naikin di sini. Jadi dia tahu ukurannya jarak ini loh. Maksud saya jarak ini kan jauh. Nah ini supaya enak kita paskan dulu lur. Sampai kira-kira ininya lurus ya. Jangan terlampau ini juga harus ngepres. Maksudnya bautnya anting itu. Nah, ini kurang dikit. Nah, tuh gampang kan lur. Jadi caranya begitu. Nggak usah diketok-ketok. Nggak usah. Ini aja. Nah ini enak kan masuknya. Terus usahakan di sini lupa aku. Di sini kita kasih stand pad dikit. Nih. Ya, kita kasih aja tak sedikit. Terus ini yang ininya kita kasih sedikit. Nah, gini. Soalnya buat mainnya karet ini lur. Udah dah, tinggal ngencengi bautnya ya. Jangan lupa ini ada pir ya. Ring pir ini penting, ring pir. Nah, ini ring pirnya penting. Demikian. Nah, sudah tahu ya karet tengah, pir tengah sekarang sama pir belakang. Sekarang tinggal caranya masang ganjalan yang putih-putih ini. Nah, ini ya, ntar saya praktekkan ya lur ya dengan mudahnya masang ini. Oke? Nah, kita mau pasang putih ini. Nih kan. Ini namanya ganjalan per ya. Nah, ini yang video saya sempat membuat enggak itu
Saya kan dikata-katain, wah itu nanti patah, nanti macam-macam deh, nggak ada pengaruhnya gini-gini. Nah, ini nih bukan akal-akalan atau renovasi saya, kecuali radiator ya. Kalau ini itu dari pabrik sudah ada, ini kan kelihatan. Lah ini udah habis tuh. Gimana nggak antar per nggak bunyi gemblodak, ini sama tuh. Dari pabriknya mobilnya itu udah ada. Makanya kalau mau protes, mau apa, diperiksa dulu, nggak boleh sok tahu deh ya. Oh nanti patah, tak jamin berapa bulan patah. Ini berpuluh-puluh tahun ya nggak patah, kan dari pabriknya sana itu cuma pinggiran, mengurangi gesekan atau bunyi gemblodak. Makanya dikasih namanya plastik ganjalan per. Nah kayak gini nih plastik ganjalan per. Nah ini kan yang keluar ini kelihatan keluar ya. Ini juga sama nanti keluar. Yang sini juga sama lur. Nah cara pemasangannya jangan lupa ya. Skoknya ini harus dilepas supaya pernya bisa buka gini ya kayak gitu. Oke kita praktekkan lur. Saya tak naruh video yang benar. Nah kita juga harus lepas ini. Tuh kelihatan kan lur? Ini udah habis soalnya. Tuh. Ini udah habis karet apa? Ganjalannya udah habis. Tuh kan? Ini gimana nggak gemblodak tinggal segini. Udah habis ini. Harus lepas satu-satu. Ini juga ya, kita praktekin ya. Ini kan di sini nih. Tuh. Tuh kan? Udah habis ya. Tinggal apanya ini? Tinggal ada kan harusnya ada kayak. Nah ini udah habis lur. Bukan saya rekayasa. Wah dibor ini sudah ada dari sananya. Tidak perlu dibor ya. Itu ceritanya lur. Kita kan habis ketok-ketok nih. Tuh. Kelihatan kan? Udah tinggal ininya. Kan seharusnya segini ini masuk ada ganjalannya ya. Itulah. Enggak, bukannya saya itu rekayasa atau minter-minteri, enggak. Ini cuma cara memasang ganjalan di per. Dari pabriknya sudah ada lur. Makanya banyak orang-orang itu komen yang video yang hampir 5 juta ditonton itu loh. Kirain saya enggak sama aja loh. Pabrik. Waduh ada bunyi dimatiin. Orang amenya udah pergi ya. Bunyi. Nah ini. Nah ini aja kok. Tuh copot kan. Nah terus kita pasang nanti. Ini cara-cara memasangnya begini lur. Mulai. Nah kita mau masang yang ini. Yang ini kan. Nah ini kita kasih stempet nih dikit. Karena berapa ini sudah gesek ini. Kita kasih aja sedikit. Jangan lupa ininya kita kasih juga. Nih. Nah ini kan setebal ini. Kalau tadi kan sudah pada habis, ada juga yang tipis itu. Kita masukkan sini lur. Kita paskan, ini ada lubangnya, bukan lubang itu. Wow ini patah kalau dibor loh. Ini dari pabriknya sudah ada loh. Jadi cuma kalau udah ada pabrik yang ini, ini kan kelihatan. Ini kan belum keluar bawahnya. Kita ketok sini kayak di video saya. Tuh udah keluar kan? Tuh ganjelnya udah ini kelihatan muter ini. Nah ini enak. Nanti tinggal apa? Waktu ini skoknya dipasang ban dia mepetnya bagus sama kayak ini. Kita ganjel dulu, kita ongkek gini. Kita masukin ganjelan di sini. Ini kan lebar. Kita masukkan lur. Nah kayak gini lur. Jadi satu ini tergantung dari pabriknya, ada yang dikasih 4, ada yang dikasih berapa biji gitu lubang-lubang ini. Cuma
Kalau susah itu bagian depan, karena bagian depan kan ada pernya melungker, yang gampang ini belakang. Nah ini kan saya masukkan di lubangnya, lupa lur, banyak ngomong. Ini kita kasih stand pad, terus kita masukkan lur. Nah, gampang kok ya. Ini tinggal ikan aja, diambil ininya, ganjelnya, dah. Oke lur, itu caranya lur, dengan sangat mudah kan. Ini bukan apa ya, bukan rekayasa bikinan saya katanya, enggak itu loh. Makanya kalau mau komen itu lihat dulu itu loh. Mau nanti patah gini-gini loh, orang dari pabriknya itu loh sudah ada, cuma kita kurang kontrol. Kalau ternyata itu ada gitu. Ini kan saya naikin ya dongkraknya tuh. Saya dongkrak dulu biar pernya agak naik, terus saya ketok nih. Tuh, keluarkan lur. Tuh, udah rapi, cakep. Terus kalau sudah ada ganjalan putih ini, sudah ada ganjalan ini, itu antar per, ini obeng ya, ini obeng. Masuk. Loh, masuk kan lur. Ini juga masuk. Nah, ya kalau kita pakai obeng kecil nih, ini obeng kecil masuk. Jadi tidak bunyi. Antar per ini ada selah, tidak bunyi ya. Oke, semoga sedikit ini agak mulai paham. Saya tak masang lanjutan bagian depan. Demikian lur cara. Oh iya, kalau nanti mau masang sekop sekalian dibuka ini dilihat. Ini karet sekop ini ada yang jual. Jadi kalau apa ya udah kemakan, ini kan masih bagus. Kalau udah kemakan, udah lobok, ya bisa kita belikan karet sekop baker. Ini masih bagus, sekalian cek and recheck. Terus ini sudah selesai. Sekali lagi saya itu nggak bikin apa-apa, cuma membagikan pengalaman. Demikian cara masang karet busing atau karet anting per dan ganjalan per. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga yang sebelah kanan tuh, lihat tuh. Sampai parah kayak gini. Hasilnya ini lur. Ini hasilnya tuh. Gimana kalau nggak dipotong sama gerenda ya? Ya nggak bisa. Walaupun dipotong sisi, kalau nggak kiri kanan, dia nyepit ke selah ini. Selahnya kawel ya. Selah ini, jadi ini harus dipotong. Nih lihat nih, kan parah banget ya lur. Tuh, ini pasti gembrwodak watos gak karuan ini. Jadi mungkin udah berapa tahun ini nggak diganti. Emang kalau yang bagian tengah tuh orang males, padahal di sinilah yang suka bunyi ya. Rata-rata maunya ganti yang ini dong. Oke lur. Semoga sedikit ini pengalaman ada manfaatnya ya. Ya, demikian lur. Cerita mengenai cara mengganti bosing ya, bosingnya anting ini. Yang tersulit itu bagian depan. Jadi kalau lama nggak dibuka itu harus dipotong pakai gerenda. Karena shocknya itu menggigit. Jadi sekali lagi sedikit pengalaman saya kameramen. Berdiri nak. Ini tukang kameramen ya. Silakan disimak video cara mengganti karet anting atau bosing sama ganjelan per. Oke lur, demikian aja. Saksikan sedikit pengalaman saya ini, semoga bermanfaat. Kalau jangan kemakan omongan. Ini gomblodak, ini harus per, harus gini. Asal semuanya masih standar. Masih sunsunannya itu pernya 4, enak-enak. Yang penting kembalikan seperti pabrik membuat gitu loh. Insya Allah enak, kalau standar tuh enak. Maksudnya mobil nggak campur gemblodak. Ya nanti aja ini. Ini nanti mobil ini kalau udah selesai akan saya tes. Kita polisi tidur yang kecil-kecil itu udah kayak pangsa, dep gitu. Oke, demikian aja. Sedikit pengalaman saya, cuma ya mohon maaf cara saya begitu, jadi nggak bisa kalau ini ya udah sesunsunannya senempel-nempelnya karena nggak pakai diedit ya.
ya udah apa adanya. Oke, demikian. Mohon maaf ini saya sambung sedikit. Assalamualaikum, saya bersama Om Yoyo Ngalam, kameramen Altaf. Assalamualaikum.